Kembali lagi bersama saya Blengkung Aluminium, selalu berbagi tentang pengetahuan dan berbagi tentang pengetahuan yang bermanfaat tentunya, yang mana pada video-video sebelumnya saya telah berbagi untuk pengetahuan daripada cara dan rumus. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang macam-macam bentuk karet dan fungsinya yang sering sekali digunakan pada tukang aluminium. Ini di depan ada beberapa karet, macam karet. Ini akan saya berikan untuk contoh saja dan nanti akan saya jelaskan untuk fungsinya dan cara pemasangannya. Ini ada 4 macam yang sering sekali digunakan. Untuk yang pertama, ini adalah karet sirip. Ini berbentuk kepeng dan bagian depan ada buletan. Ini digunakan pada pemasangan pembuatan jendela casement. Dan berikutnya ada karet bulat. Ini juga dipasangkan pada pembuatan jendela, yang mana dipasangkan pada stoperan ataupun pada stoperan pintu. Berikutnya ada karet sek. Ini fungsinya untuk pada waktu pemasangan kaca pada jendela casement sama, dan juga pada pemasangan kaca-kaca mati yang terpasang pada kusen. Ini setelah kaca terpasang akan dipasangkan karet. Nanti akan saya berikan contohnya. Dan berikutnya ada karet etalase. Ini bentuknya lebih kecil. Ini fungsinya untuk pemasangan kaca pada etalase, yang mana setelah terpasang dipasangkan karet untuk bagian luar, tentunya untuk kaca samping, depan, dan juga bagian atas untuk tutup. Ini akan dipasangkan sebuah karet. Untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh untuk pemasangannya. Mulai dari pertama, kita karet sirip. Ini pada video sebelumnya sudah saya berikan untuk cara pasang karet sirip. Ini pada daun jendela casement. Ini dipasangkan pada sisi bagian luar. Cara pemasangannya, kita masukkan bagian buletan ke got, kita tarik hingga ini masuk
seperti ini. Masih belum masuk, pastikan masuk, jangan sampai lepas. Nah, ini udah masuk seperti ini untuk sirip. Berikutnya karet bulat, ini dipasangkan pada stoperan. Ini stoperan jendela, ini ada kot, ini kita masukkan untuk bagian ada sirip dikit. Hampir sama pada pemasangan karet sirip. Ini harus benar masuk. Nah, begini caranya, kita tarik. Ini terpasang pada kusen yang sudah terpasang biasanya, dan juga bisa dipasangkan pada stopper pintu. Ini untuk stopper pintu berbeda dengan stopper jendela. Perbedaannya pada sisi bagian dalam ini rata atau halus, dan untuk stopper jendela ini ada tonjolan di bagian sisi dalam. Untuk pemasangannya juga sama, terpasangkan pada bagian got. Seperti ini hasilnya, hampir sama pada stopper jendela. Dan berikutnya karet etalase. Ini setelah kaca terpasang pada bahan etalase, kaca biasanya di kareti. Ini untuk contoh kita, si bahan etalase ini hollow got. Ini kaca akan dimasukkan ke got dan dikasih karet. Ini untuk contoh saja, kita pasangkan kaca. Untuk pemasangannya di bagian sisi luar. Sehingga kaca terpasang kenceng begini. Itu untuk karet etalase. Berikutnya karet C
Ini untuk pemasangan pada kaca mati. Ini kaca sudah terpasang, umpamanya kita ini masuk bagian got, lalu kita pasangkan karet pada bagian kanan kiri. Ini sama pemasangannya ini dipasangkan pada luar dalam. Ini untuk kaca 5 mili tentunya. Untuk pemasangannya jangan sampai kebalik. Ini untuk sisi bagian dalam, ini dipasangkan bersamaan pada waktu pemasangan, jadi tidak keras pada waktu pemasangan. Ini untuk contoh saja, pasangkan pada sisi bagian dalam dan luar. Dan demikian sobat semua untuk macam daripada karet yang sering sekali digunakan pada tukang aluminium. Ini ada 4 macam karet yang saya contohkan. Semoga penayangan ini bisa menambah pengetahuan dan juga bermanfaat tentunya. Dari saya cukup sekian, sampai ketemu lagi pada video berikutnya.